Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang gagal bayar di Akulaku dan Lazada Pay Later. Apakah didatangi DC lapangan telat bayar berapa lama ketika gagal bayar di Akulaku dan Lazada Pay Later sampai didatangi DC lapangan? Nanti akan saya tampilkan di layar. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran silahkan disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kawan-kawan semuanya dan tidak perlu panik lagi ketika mendapatkan berbagai macam penagihan yang dikirimkan oleh debt collector Akulaku atau Lazada Pay Later. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih setia mendukung dan menantikan setiap video yang saya publikasikan setiap harinya. Saya doakan semoga kalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga segala urusan kalian dan rezeki kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat karena ternyata orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang yang saat ini masih rajin membayar utang pinjol, masih rajin merawat pinjol, dan setelah berusaha dirawat berbulan-bulan, bertahun-tahun, endingnya gagal bayar juga dan berakhir dengan penyesalan yang luar biasa. Oke, telat bayar di Akulaku atau Lazada Pay Later. Berapa lama sampai didatangi DC lapangan? Nah, hal ini seringkali ditanyakan oleh orang-orang yang saat ini mungkin mempunyai utang di Akulaku, sangat ketakutan ketika didatangi DC lapangan, dan mulai rasa takut itu muncul ketika mulai dikirim penagihan-penagihan yang isinya menyampaikan bahwa kami akan mendatangkan DC lapangan ke rumah Anda bersama RT RW, bersama pendampingan kepala desa, polisi, dan sebagainya. Padahal itu hanyalah sebuah kata-kata yang sudah dirangkai sedemikian rupa, konsepnya hanya untuk menakut-nakuti nasabahnya itu. Oke, kalian yang penasaran silakan dilihat di layar di samping saya. Ini ada penagihan yang dikirimkan melalui email dari debt collector Akulaku atau Lazada atau Dana, ya, di sini tercantumnya seperti itu. Hari terakhir data Anda di sistem penagihan online. Ini dikirimkan dari Aldi Collection. Yang terhormat nasabah Akulaku _Lazada_Dana. Total tagihan tertunggak Rp 3.213.400 rupiah. Keterlambatan 264 hari. Pekerjaan pekerja lepas. Kontak darurat 088 sekian-sekian. Perlu Anda ingat, hari ini terakhir data Anda ada di sistem penagihan online. Kemungkinan besok sampai dengan berikutnya, tim kolektor lapangan akan jemput dananya sesuai pemakaian dan denda. Kami sarankan untuk Anda bayarkan sekarang di aplikasi sampai di jam 17.00. Kami tunggu bukti pembayarannya. Konfirmasi pembayaran WA 08 sekian-sekian admin Akulaku. Nah, teman-teman, itulah penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol Akulaku yang dikirimkan melalui email. Ternyata sudah telat bayar 264 hari, ya, sudah mendekati 1 tahun, ya. Dan di sini sampai telat bayar 264 hari ini belum didatangi DC lapangan, karena di sini menyampaikan bahwa perlu Anda ingat, hari ini terakhir data Anda di sistem penagihan online, ya. Jadi 264 hari itu masih di penagihan sistem online, belum ke DC lapangan, ya. Kemungkinan besok sampai dengan berikutnya tim kolektor lapangan akan jemput dananya untuk sesuai pemakaian dan denda. Kami sarankan untuk Anda bayarkan sekarang di aplikasi sampai di jam 17.00. Kami tunggu bukti pembayarannya. Nah, kalau misalkan kalian dikirim penagihan seperti ini, lalu diminta untuk segera melakukan pembayaran di jam 17.00 atau di jam 12.00, di jam 10.00, cobalah kalian praktekkan. Jangan dibayar setelah melewati jam tersebut. Apa yang terjadi? Ya, karena ini sebuah kata-kata yang selalu disampaikan oleh debt collector pinjaman online ketika menagih via online. Baik itu chat WhatsApp,
SMS, atau email. Nah, cobalah kalian sekarang ketika mendapatkan penagihan, kamu harus bayarkan paling telat jam 12 siang misalkan. Udah lewati, gak usah dibayar sampai jam 12 siang misalkan ya. Jadi apa yang terjadi? Apakah utang kalian lunas atau kasih DC pinjol tersebut kebakaran jenggot dan akhirnya mengirimkan lagi penagihan-penagihan yang lebih ekstrim dan menyarankan Anda untuk melakukan pembayaran paling telat jam 17.00. Lewati juga, jangan dibayar. Apalagi yang akan terjadi setelah lewat jam 17.00 tersebut. Apakah hutang Anda lunas? Dan apakah hutang Anda tersebut dihapuskan dan sebagainya. Ya, jadi kamu harus praktekkan dulu, jangan sampai hanya mendengar kata-kata orang. Praktekkan setelah tidak dibayar melewati jam yang ditentukan oleh debt collector pinjol tersebut, apa yang terjadi, biar kalian tidak usah bertanya, Bang nanti kalau lewat jam 17 tidak dibayar apa yang terjadi. Nah, kalian praktekkan dulu biar tahu. Kalau saya sih sudah mempraktekkan semuanya ya. Ada yang sampai dulu bilang ke saya, kami akan datang mengunjungi Anda membawa tim legal kami, katanya dia di jam 19.00 kalau nggak salah waktu itu ya. Setelah jam 19.00 lewat itu tim legal sama DC lapangan itu nggak ada yang datang. Itu hanyalah sebuah kata-kata yang konsepnya udah jelas ya di atas juga untuk menakut-nakuti saja. Jadi kalian siapapun yang gagal bayar di Akulaku, Lazada Paylater, apapun itu aplikasinya, jika mendapatkan penagihan online seperti ini tidak usah dibikin kepanikan, tidak usah dibikin kecemasan karena ternyata ini hanyalah sebuah kata. Faktanya 99% itu tidak ada ya. Jadi kalian nggak usah panik, walaupun saya tahu Akulaku ada debt collector lapangannya, ada pihak ketiganya. Karena pengalaman saya juga pernah didatangi DC Akulaku telat bayar 8 bulan waktu itu. Dan juga ada kawan-kawan saya juga yang gagal bayar di Akulaku baru telat bayar 90 hari, DC lapangannya sudah ada yang datang ke rumah. Jadi bervariasi. Nah, yang penting yang harus kalian lakukan ketika mendapatkan penagihan seperti ini, jangan dulu memikirkan hal yang negatif. Karena faktanya DC lapangan Akulaku itu datang ke rumah baik-baik, dia hanya menanyakan, hanya konfirmasi saja, setelah itu pulang. Hanya beberapa menit ada di halaman rumah kita. Jadi nggak usah memikirkan hal-hal yang berlebihan, yang mana itu hanya akan membuat Anda semakin takut, semakin cemas. Ketakutan terbesar ada di pikiran Anda. Jadi kalau Anda bisa mengkondisikan dan mengendalikan pikiran Anda, saya yakin gagal bayar di pinjol manapun akan bisa dilewati dengan baik-baik saja ya. Kemampuan Anda sudah tidak ada, tidak mampu lagi membayar utang pinjol, jangan sampai memaksakan diri untuk membayar utang pinjol karena takut didatangi DC lapangan. Kalaupun ada DC lapangan ke rumah dan Anda sedang ada di rumah, hadapi saja, tidak ada masalah. Seperti biasa, tanyakan dulu identitasnya, KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan untuk menghindari Anda berkomunikasi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke ya, dan jangan pernah membawa DC lapangan tersebut masuk ke rumah Anda, cukup dilayani di luar saja karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa tahu orang tersebut adalah oknum atau begal, dan siapapun itu penting Anda harus waspada di awal ataupun safety dulu, jangan sampai Anda sembarangan memasukkan orang yang tidak dikenal ke rumah Anda. Oke ya teman-teman, itu adalah penagihan dari DC pinjol Akulaku dan Lazada Paylater. Ternyata ada yang nasabahnya telat bayar 264 hari itu tidak didatangi DC lapangan dan baru mengancam akan mendatangkan DC lapangan karena katanya saat telat bayar 264 hari tersebut itu adalah hari terakhir penagihan secara online katanya. Tapi ya sudahlah, itulah hanya sebuah drama atau kata-kata yang sengaja diciptakan oleh debt collector Akulaku untuk menciptakan kepanikan di pikiran nasabahnya. Jadi kuncinya ada di Anda, solusinya ada di Anda. Jika Anda tidak panik, tidak takut, tidak cemas, insya Allah kalian akan baik-baik saja. Gagal bayar di pinjol bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik lagi insya Allah. Oke ya, buat kawan-kawan yang saat ini masih diliputi kepanikan, masih mendapatkan permasalahan yang rumit menurut pikirannya, semoga Allah segera memberikan jalan keluar pada Anda dan memberikan segala solusi yang mungkin bisa menyelesaikan segala macam permasalahan Anda tersebut. Yang pasti kalian harus tetap semangat, berjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.